Apa kabar semua? Berjumpa lagi bersama Story Recap di sini. Di video kali ini kita akan membahas spoiler Battle Through the Heavens Season 5 episode 52. Oke, tanpa banyak bacot lagi langsung saja kita kupas pembahasannya. Setelah melalui perjalanan panjang sekitar 2 bulan lamanya, kelompok Xiaoyan pun kini semakin dekat dengan tujuan mereka. Menurut apa yang ditunjukkan peta, mereka akan segera memasuki perbatasan Kekaisaran Jiama. Dari kejauhan samar-samar mulai terlihat benteng di sekitar pegunungan yang begitu megah seakan menyerupai harimau buas yang melindungi rute utama menuju Kekaisaran Jiama. Benteng ini diberi julukan Ghost Crashing Pass karena telah menelan begitu banyak korban jiwa yang tewas berperang di sana. Bagi mereka yang ingin meninggalkan Kekaisaran Jiama harus melewati benteng besar ini seperti yang dilakukan Xiaoyan saat menuju Akademi Jianan. Setelah melihat benteng tersebut, Xiaoyan pun mulai tersenyum dan memancarkan aura yang begitu menakutkan hingga jarak yang begitu jauh. Sambil tertawa keras yang terdengar seperti guntur di langit, Xiaoyan pun berteriak, "Sekte Yunlan, aku telah kembali." Beruntung tak ada orang di area itu jika tidak akan menimbulkan kehebotan yang sangat dahsyat karena pancaran aura Xiaoyan. Semua orang yang berada di kapal pun tercengang karena baru pertama kali melihat kepribadian Xiaoyan yang sangat berbeda dari biasanya. Karena penasaran, Lin Yan dan yang lainnya pun pergi ke bagian depan kapal untuk melihat seperti apa Kekaisaran Jiama. Xiaoli pun kembali teringat momen di mana dirinya pergi melarikan diri dari kejaran Sekte Yunlan 3 tahun yang lalu. Dan tak menyangka akan kembali hari ini bersama Xiaoyan untuk membalaskan dendam keluarga Xiao. Xiaoyan pun mempersiapkan diri dan mengeluarkan pedang hitam miliknya sambil bergumam apakah masih ada orang di Kekaisaran Jiama yang mengingat betapa ganasnya pedang tersebut. Setelah mengeluarkan pedang itu, Lin Yan dan yang lain pun bisa merasakan niat membunuh yang begitu kuat terpancar dari tubuh Xiaoyan. Tak lama kemudian, mereka pun akhirnya sampai di benteng Kekaisaran Jiama. Namun setelah melihat kondisi di sana dari kejauhan, Xiaoyan pun merasa ada yang tidak beres. Di mana tempat tersebut sangat sepi, tak ada satupun orang lalu lalang, sangat berbeda dengan 3 tahun yang lalu. Lin Xiuya curiga kalau berita kepulangan Xiaoyan sudah menyebar di Kekaisaran Jiama. Namun hal itu sangat tidak mungkin mengingat jarak wilayah Black Corner dan Kekaisaran Jiama yang begitu jauh. Dengan suara lembut, Cailin mengatakan kalau ada jejak pertempuran di tempat tersebut yang melibatkan cukup banyak orang. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun langsung menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengetahui situasi yang sebenarnya dan tak sengaja merasakan keberadaan salah seorang teman lamanya. Xiaoyan lalu memerintahkan anggotanya untuk turun memeriksa kondisi di sana. Sementara tempat yang akan Xiaoyan tuju itu merupakan rumah gubernur kota yang kini sudah dipenuhi oleh 2 kelompok pasukan yang siap bertempur kapanpun. Ternyata teman lama yang dimasuk Xiaoyan adalah Jenderal Kekaisaran Jiama, yaitu Moti yang tengah berselisih dengan bawahannya yang bernama Meng Li. Tentu saja Meng Li berani melakukan kudeta karena memiliki pendukung di belakangnya yang tak lain adalah Sekte Yunlan. Dengan dukungan pasukan terkuat di Kekaisaran Jiama saat ini, Meng Li berniat membunuh Moti agar dapat menguasai benteng Kekaisaran dan mengendalikan seluruh pasukan yang ada untuk tunduk di bawah perintah Sekte Yunlan. Saat ini, Meng Li masih berada di tingkat puncak Daoling, sementara Muti telah berhasil menerobos ke tingkat Dawang belum lama ini. Tentu saja Meng Li sadar perbedaan kekuatan mereka dan langsung memanggil salah seorang panatua dari Sekte Yunlan yaitu Yun Fan untuk membantunya. Tak lama, Yun Fan beserta 9 orang lainnya dari Sekte Yunlan pun tiba di halaman gubernur kota. Meng Li yakin Muti yang baru saja menembus Dawang tak mungkin bisa melawan tetua Yun Fan yang sudah mencapai Dawang bintang 3. Dengan kepercayaan diri yang begitu tinggi, Meng Li pun meminta Muti untuk segera menyerahkan simbol militer dan mengajaknya bergabung dengan Sekte Yunlan. Simbol militer merupakan item yang dapat digunakan oleh siapapun yang memilikinya untuk melakukan manuver cepat militer. Sebagai Jenderal Kekaisaran, Muti pun sangat marah melihat tindakan pengkhianatan dari Sekte Yunlan yang kini dilakukan secara terang-terangan. Karena tak bisa diajak kerjasama, tetua Yun Fan pun mengeluarkan pedang biru tua miliknya dan membidik tepat ke arah Muti, sambil berkata akan membunuh siapapun yang mencoba menghalangi Sekte Yunlan tanpa ampun.
Meski tahu kekuatannya berada di bawah tetua Yunfan, Muti memutuskan untuk bertarung sampai mati daripada harus menyerah kepada seorang pengkhianat. Energi Douki keduanya pun memancar dengan begitu kuat hingga membuat pasukan yang ada di sana harus mundur menjauh. Tepat saat benturan kuat tersebut akan terjadi, suara tawa Xiaoyan yang begitu kuat pun menggema di langit yang memenuhi halaman gubernur kota. Xiaoyan tak henti mencaci maki Sekte Yunlan karena tindakan yang begitu sombong setelah 3 tahun tak bertemu. Sontak semua orang pun terdiam dan bertanya-tanya siapakah orang yang begitu berani melontarkan penghinaan terhadap Sekte Yunlan. Tak lama kemudian, sekelompok pasukan besar pun muncul di sana yang membuat kedua belah pihak yang sedang berseteru itu pun serentak menatap arah yang sama menyaksikan kedatangan tamu tak diundang. Tetua Yunfan pun menyadari kalau mereka semua bukan berasal dari Kekaisaran Jama dan meminta dengan ekspresi dingin agar mereka tak ikut campur masalah pribadi Sekte Yunlan. Mendengar kata-kata itu, 10 orang termasuk Xiaoyan pun akhirnya turun ke halaman. Aura Yunfan yang sebelumnya memenuhi halaman rumah gubernur kota kini kian menyusut dan akhirnya lenyap sepenuhnya setelah Xiaoyan dan yang lainnya mendarat di sana. Wajah tetua Yunfan pun seketika memucat karena auranya yang ditekan sedemikian rupa. Tindakan ini membuatnya sadar kalau kekuatan mereka berada jauh di atasnya. Semua orang yang melihat tetua Yunfan ditekan dengan begitu mudah pun yakin kalau hari ini Sekte Yunlan akan menghadapi bencana. Muti lalu memerintahkan seluruh pasukannya untuk tidak bertindak gegabah sebelum mengetahui identitas dan motif dari kelompok tersebut. Di situ Muti menatap seorang pemuda berjubah hitam yang berada di posisi pemimpin pasukan asing itu dan merasakan perasaan yang sangat akrab. Namun sulit baginya untuk mengingat kapan dia bertemu dengan sosok pemuda tersebut. Seketika Muti pun membeku terdiam setelah merasakan kekuatan pasukan asing itu yang rata-rata adalah praktisi tingkat doang. Terutama pemuda yang memimpin pasukan itu dan seorang wanita cantik menggoda di sisinya yang terlihat sangat berbahaya. Sontak hal ini membuat Muti mempertanyakan dari mana orang-orang ini berasal. Bahkan sulit bagi beberapa kerajaan untuk mengumpulkan begitu banyak ahli dalam waktu singkat. Seluruh halaman pun menjadi hening karena kedatangan tamu tak diundang ini. Tak satu pun dari mereka berani membuat gerakan termasuk tetua Yunfan. Tak lama kemudian, Yunfan pun menenangkan diri dan memperkenalkan identitasnya sebagai tetua Sekte Yunlan yang saat ini dipimpin oleh Yunsan dengan nada sopan. Ia berharap nama Yunsan dapat menakuti orang-orang yang ada di hadapannya itu. Sebagai pemimpin pasukan, Xiaoyan pun menyatakan jika dirinya mengenal Yunsan dan memiliki hubungan yang cukup dekat. Yunfan pun menghela nafas dan merasa lega mendengar kabar baik itu. Melihat sikap santai Yunfan, Xiaoyan pun bergerak beberapa langkah ke depan yang membuat semua orang kembali merasakan ketegangan. Di situ Xiaoyan sedikit menolehkan pandangannya dan menatap ke arah Muti berada. Meski dilindungi pasukannya, Muti dapat merasakan kalau dia tidak akan memiliki kesempatan hidup sedikit pun jika pemuda yang ada di hadapannya itu datang menyerang. Karena terlihat begitu cemas, Xiaoyan pun menyapa Muti dan berterima kasih atas bantuannya di masa lalu saat sedang melarikan diri. Sontak perkataan itu membuat Muti tercengang dan mengalihkan pandangannya pada pedang hitam yang berada di punggung pemuda tersebut. Benda itu membuat Muti mengingat peristiwa 3 tahun lalu dan akhirnya menyadari sosok yang ada di hadapannya tidak lain dan tidak bukan adalah Xiaoyan. Tetua Yunfan dan seluruh elit Sekte Yunlan yang berada di sana pun seakan tak percaya menerima fakta bahwa pelaku yang membuat kekacauan besar di Sekte Yunlan 3 tahun lalu masih hidup. Mereka akhirnya menyadari maksud dari hubungan dekat yang dikatakan Xiaoyan sebelumnya bermaksud pada dendam keluarga Xiao yang belum terselesaikan. Tak hanya itu, kekuatan Xiaoyan yang kini telah melonjak pesat membuat tetua Yunfan sadar mengapa Yunsan mengerahkan seluruh kekuatan sekte untuk membunuhnya 3 tahun yang lalu. Tak ingin hal yang sama terulang kembali, Yunfan pun memerintahkan para elit Sekte Yunlan yang ia bawa untuk segera membunuh Xiaoyan. Namun sayang, sebelum memulai aksinya itu, pasukan Xiaoyan sudah bergerak terlebih dahulu dan langsung membunuh mereka semua dengan satu serangan. Yunfan pun pucat ketakutan melihat kekuatan pasukan Xiaoyan yang hampir semua sudah mencapai puncak Dowling. Bahkan dia sendiri bisa langsung terbunuh jika harus menghadapi pasukan tersebut. Terlebih masih ada banyak para ahli yang belum menunjukkan kekuatan mereka.
Yunfan pun benar-benar tak menyangka orang yang diusir seperti anjing oleh sekte Yunlan 3 tahun lalu kini mampu mengendalikan kekuatan yang begitu besar. Tiba-tiba Meng Li berteriak dan memerintahkan seorang pasukan di luar halaman untuk menyerang Xiaoyan. Muti yang mendengar komando itu pun merasa sangat marah. Xiaoyan masih mengingat jelas sosok Meng Li yang telah menghalangi dirinya saat akan meninggalkan Kekaisaran Jiama 3 tahun lalu. Karena dendam itu, Xiaoyan lantas memerintahkan pasukannya yang belum beraksi untuk menyerang keluar halaman. Yunfan dan Meng Yi pun tak menyangka ribuan pasukan mereka bisa dimusnahkan dalam sekejap. Xiaoyan lalu menatap mereka berdua dan perlahan bergerak maju yang menyebabkan tubuh keduanya terasa sedingin es. Xiaoyan bersumpah akan membalas 100 kali lipat perbuatan sekte Yunlan terhadap keluarga Xiao. Dan aksinya ini akan dimulai dari mereka berdua sebagai perwakilan sekte Yunlan. Melihat Xiaoyan yang semakin mendekat, Yunfan pun menghirup nafas dalam-dalam dan memegang pedang biru tua miliknya dengan erat diiringi doki dalam tubuhnya yang terus bergejolak tanpa henti. Di dalam hati, Yunfan berkata kalau Xiaoyan pasti akan membalas dendam terhadap sekte Yunlan. Dan bagaimanapun caranya, ia harus memberikan informasi tersebut kepada sekte. Dengan suara pelan, Yunfan pun memerintahkan Meng Li agar pergi secepat mungkin dan melapor kepada Yunsan sementara dirinya akan mengulur waktu. Sepasang sayap doki biru pucat dikeluarkan dan Yunfan pun langsung menyerang ke arah Xiaoyan. Melihat Yunfan yang tiba-tiba menyerang, Muti dengan cepat memperingati Xiaoyan untuk waspada. Namun di saat yang bersamaan, Muti kini menyadari kalau Xiaoyan bukanlah orang yang sama seperti 3 tahun lalu. Xiaoyan lalu menunjukkan api hijau giok yang belum pernah Muti lihat sebelumnya. Tepat saat pedang biru tua dengan aura mematikan akan melesat ke dada Xiaoyan, Yunfan pun berteriak sekuat tenaga dan menyuruh Meng Li untuk segera pergi. Dalam sekejap, Meng Li pun menghentakkan kakinya dengan keras dan pergi menjauh seperti kilat. Namun sayang, Xiaoyan menyadari rencana mereka dan langsung menggunakan teknik penghisap miliknya yang begitu kuat. Bahkan saking kuatnya seluruh benda di sekitarnya pun ikut bergetar hingga membuat Meng Li terhenti di udara. Di situ Yunfan seketika menghentikan serangannya dan berbalik arah. Ternyata Meng Li hanyalah umpan yang ia buat untuk mengecoh Xiaoyan agar dirinya bisa melarikan diri dengan aman. Namun hal itu tak membuat Xiaoyan panik sedikit pun. Dengan teknik penghisap miliknya, Xiaoyan pun mendorong Meng Li yang masih terhenti di udara hingga membentur tembok dengan begitu keras. Xiaoyan lantas menggunakan teknik langkah 3000 petir untuk mencari Yunfan yang sebelumnya mencoba kabur. Saking cepatnya, bahkan Muti yang saat ini telah mencapai tahap doang sekalipun tak bisa melihat pergerakan Xiaoyan. Sambil tertawa lembut, Xiaoyan pun bersumpah akan langsung menghabisi Yunfan saat itu juga. Seketika semua pandangan pun tertuju ke langit melihat sosok Xiaoyan dengan sayap api hijau gioknya yang membawa pedang hitam di tangannya perlahan melayang di udara. Dalam sekejap, Xiaoyan pun menyerang Yunfan yang telah berhasil ia temukan. Hanya butuh beberapa serangan, Xiaoyan pun berhasil mengalahkan Yunfan dan membuatnya terluka sangat parah. Dalam keadaan sekarat itu, Yunfan pun mengancam Xiaoyan di mana sekte Yunlan tak akan melepaskannya kali ini jika Xiaoyan berani membunuhnya. Mendengar hal itu, Xiaoyan hanya tersenyum mengejek dan kembali menunjukkan api hijau giok yang kian membesar dari telapak tangannya. Dengan jentikan jari, kumpulan api itu pun meninggalkan tangan Xiaoyan dan melesat secara akurat ke arah Yunfan yang terlihat sangat ketakutan. Sesaat setelah api tersebut menyentuh tubuhnya, Yunfan pun langsung hangus terbakar menjadi abu hitam dan lenyap seketika. Seluruh halaman benar-benar suci melihat tumpukan abu hitam yang hangus di tanah. Muti dan yang lain pun seakan membeku dan tak percaya melihat elit doang yang sebelumnya terlihat begitu sombong kini telah lenyap tanpa adanya mayat di sana. Setelah itu, Xiaoyan pun beranjak dan menghampiri Muti untuk menanyakan keadaannya saat ini. Senyum kaku pun terlihat begitu jelas di wajah Muti setelah mendengar perkataan Xiaoyan yang membuatnya ragu hingga bertanya apakah pemuda tersebut benar-benar Xiaoyan. Pertanyaan itu membuat Xiaoyan tercengang sekaligus tertawa. Ia yakin tak ada satupun orang di Kekaisaran Jiama yang berani menggunakan nama Xiaoyan selain dirinya sendiri. Dengan sikap malu, Muti pun menundukkan kepalanya dan membenarkan perkataan Xiaoyan. Pada dasarnya, nama itu memang telah menjadi kata yang tabu di Kekaisaran Jiama selama beberapa tahun terakhir ini. Xiaoyan lantas berterima kasih atas bantuan Muti yang mempermudahnya melewati benteng Kekaisaran 3 tahun lalu.
Muti berpikir kalau semua yang ia lakukan itu hanyalah bantuan kecil dan tak pantas mendapatkan ucapan terima kasih dari Xiaoyan. Meski begitu, Xiaoyan akan terus mengingat keluargamu sebagai sekutunya. Muti sangat bersyukur mendengar semua itu sekaligus berterima kasih dengan tulus atas campur tangan Xiaoyan kali ini. Jika tidak, trik yang dilakukan Meng Li kemungkinan akan berhasil. Karena sudah 3 tahun tak kembali, Xiaoyan pun meminta Muti untuk menjelaskan situasi Kekaisaran Jiama saat ini. Selama Xiaoyan pergi, Sekte Yunlan telah membuat begitu banyak masalah yang mengguncang Kekaisaran. Muti kemudian mengerutkan alisnya dan menghela nafas sembari mengajak Xiaoyan untuk masuk ke dalam rumah terlebih dahulu, karena ingin memberikan informasi kepada Xiaoyan secara detail. Setelah merenung beberapa saat, Xiaoyan pun menerima tawaran tersebut untuk mengetahui situasi yang terjadi sebelum melancarkan aksi balas dendamnya. Dengan sukacita, Muti pun membawa Xiaoyan pergi menuju aula. Dia sangat mengerti jika berita kepulangan Xiaoyan menyebar, hal itu pasti akan menjadi peristiwa besar dan sensasional di Kekaisaran Jiama. Oke, sampai di sini dulu spoiler BTTH episode 52-nya. Thanks buat kalian semua yang sudah menonton, and see you next time.